Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bikin konten tentang membahas ayam Pama ya kawan-kawan. Ayam Pama bukan yang di Thailand, bukan yang di arena atau yang dibikin, bukan, melainkan ayam Pama yang ada di kandang Prabu Farm. Jadi banyak sekali permintaan sahabat-sahabat sehobi atau pelanggan-pelanggan Prabu Farm itu tanya soal ayam Pama. Mas, ada ready nggak ayam Pama? Seperti itu. Jadi ini saya jawab dengan konten ya kawan-kawan. Jadi seperti ini kawan-kawan, kalau Pama itu sebenarnya saya sudah lama punya kawan-kawan. Sudah lama sekali saya itu punya ayam Pama itu. Cuma untuk materinya bukan impor ya kawan-kawan. Untuk ayam Pama saya di kandang Prabu Farm bukan impor. Jadi kita sampaikan materi ayam itu jenisnya, asal usulnya itu selalu kita sampaikan apa adanya dan terbuka. Karena apa? Karena sahabat sehobi atau pelanggan Prabu Farm yang beli ayam dari saya itu tentunya nanti juga akan menjadi sebuah kebanggaan. Itu juga mau diceritakan kepada orang lain. Jadi jangan sampai pelanggan saya itu berbohong. Dalam artian misalnya seperti inilah gampangannya, kita contohkan dalam studi kasus saja ya. Misalnya beli ayam dari saya, terus saya ngomongnya ini ayam impor. Tentunya indukannya impor. Tentunya pembeli saya juga pasti akan cerita ke temannya atau ke tetangganya atau ke saudara-saudaranya. Pasti wah ini ayam Pama, ini impor, ini terahnya impor. Nah, pasti kan seperti itu. Sementara kalau memang ayam saya itu bukan ayam impor, kok saya ceritakan sebagai impor, nanti diceritakan ke orang lain juga impor lah, itu kan namanya kebohongan yang berkelanjutan ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi apa adanya aja lebih enak, lebih nyaman. Cuma insya Allah walaupun bukan impor, kita cari materi juga pilih-pilih dari kandang yang sekiranya kredibilitasnya bisa dipercaya. Tapi mohon maaf kalau untuk kandang lokalan saya tidak pernah sebut ya, karena otomatis ini juga berhubungan dengan brand kandang. Jadi misalnya saya beli dari ternakan A, itu nggak pernah saya sebutkan seperti itu. Walaupun mungkin banyak apa istilahnya orang yang posting itu dengan brand-brand peternakan lain. Cuma kadang saya berpikir ini orangnya ini bisa pikirannya cerdas atau enggak sih sebenarnya, atau memang tujuannya untuk numpang tenar juga bisa seperti itu. Misalnya peternakan A ini terkenal ayamnya menangan, cuma ada si B lah dapat dibilang, misalkan si B ini mau ternak ayam tapi pemula belum bisa jual. Nah ini beli materi dari A, ini postingannya juga dia pasti bawa-bawa peternakan si A. Peternak apa ayam Pama nih terah dari peternakan A, nah seperti itu. Otomatis dompleng ya, dompleng nama itu banyak, metode dompleng nama itu banyak yang digunakan untuk teknik marketing kawan-kawan. Cuma kalau di Prabu Farm tidak, karena saya itu susah payah untuk membangun brand Prabu Farm sendiri. Jadi saya nggak mau bawa embel-embel farm lain. Jadi ketika saya beli dari farm yang sekiranya kredibilitasnya saya percaya, ya udah saya beli, udah putus sampai di situ urusannya. Jadi kalau saya ternak nanti anakannya sudah labelnya dari Prabu Farm seperti itu, karena itu labeling itu penting ya kawan-kawan. Kalau saya bawa-bawa ini otomatis iklan berjalan tanpa di endorse saya. Nah, banyak orang yang istilahnya tidak menutup kemungkinan yang harusnya saya bangun brand sendiri, orang belanja ke tempat saya, tapi karena saya tahu sumbernya, dia pasti kejar ke sumbernya. Seperti itu namanya kode etik dalam dunia bisnis ya kawan-kawan. Nah, banyak juga sahabat-sahabat sehobi yang bertanya ke saya tiap kali kirim kan saya posting, misalnya kirim ke Mojokerto misalnya, terus ada yang tanya,
bukan pembelinya tapi orang lain ya tanya, sama-sama orang Mojokerto mungkin, Mas itu Mojokertonya ke daerah mana, yang beli siapa, seperti itu otomatis tidak mungkin akan saya jawab kawan-kawan, karena satu ya, kita kode etik bisnis, namanya kalau mau beli, saya penjual ya pasti harusnya kan belinya ke tempat saya. Kalau saya sebutkan orangnya itu apa, kemungkinan dia beli ke situ, nah itu kan ya, maksudnya ya kurang etis seperti itu. Jadi kalau mau beli ya silahkan beli tempat saya, tidak usah beli di tempat lain kan, seperti itu. Maksudnya tidak usah beli ke pelanggan saya. Itu kode etik bisnis itu seperti itu. Jadi orang harus paham seperti itu. Yang kedua adalah kita masalah privasi. Jadi orang itu kadang ada yang mau diceritakan, ada yang tidak mau diceritakan, seperti itu namanya privasi. Jadi kita lindungi hak-hak konsumen, hak-hak pelanggan saya lindungi. Jadi kadang orang pemain pro apalagi itu pasti akan menutup sumbernya. Misalnya beli tempat saya cocok, dia nggak mungkin mau cerita beli di mana. Dia pasti juga punya apa istilahnya, punya harapan. Orang juga kalau mau beli ya beli lewat dia, seperti itu. Tidak mungkin dia akan cerita, wah ini beli dari Prabu Farm nih. Orang pasti ke tempat saya sendiri. Cuma ada juga yang tadi yang dompleng nama seperti itu juga nggak masalah, sah-sah saja istilahnya. Cuma kalau orang yang berpikirnya soal bisnis itu jalan, dia pasti nggak mungkin. Seperti saya ngambil misalnya dari peternakan A, materinya bagus, saya ternak. Terus ada orang tanya, Mas ini materinya dari mana? Nggak mungkin saya jawab, kalau kamu minat ya beli tempat saya, ternakan saya, seperti itu. Kalau saya jawab ini ambil dari peternakan A, orang langsung potong kompas ambil ke sumbernya, seperti itu. Jadi namanya kode etik bisnis itu harus dipakai ya kawan-kawan. Jadi wajar orang bisnis itu seperti itu. Jadi bisnis itu setiap informasi itu sangat berharga. Jadi tidak mungkin orang yang menguasai informasi pasti akan menguasai bisnis, seperti itu. Jadi tidak mungkin informasi itu dikasih secara cuma-cuma, seperti itu ya. Kembali lagi ke materi PAMA, ini jadi melebar ini. Jadi materi PAMA kita ambil lokalan. Di sini kita ada pejantannya ada dua ya kawan-kawan. Satu bulu biang itu agak besar, posturnya ya kisaran 2,9 kg, tapi jingkring sekali. Kalau gandengannya sama bangkoan yang 3,1 dia nggak ketindih, gandengnya bagus lah, posturnya bagus punya saya itu terahnya dari Mr. Kosim, cuma saya ambil dari teman ya, bukan saya impor langsung ke Kosim, bukan, ambil dari situ. Itu tipikalnya anti lock dan mundur nimbuk seperti itu. Jadi jaga jarak terus, rata-rata jaga jarak. Untuk hit and run-nya, teknik larinya cuma lari-lari kecil ya, bukan long run yang keliling geber, enggak. Cuma misalnya di lock ini dia lari dik-dik nimpuk, dikejar lagi, di lock lagi, dia kesini nimpuk, seperti itu yang bulu biang. Terus yang satu lagi itu warnanya jali, lurik sekul, itu ambilnya juga lokalan aja sih. Itu sekarang habis mabung, itu bobotnya udah 3,1, tapi proporsionalnya itu tetap sekitaran 2,8 sama 2,9. Kemarin anaknya yang saya posting itu sudah saya tes, menang 3 kali itu. Super jalon, pukulan akurasinya bagus banget, kepala, terus anti locknya jalan banget kawan-kawan PAMA-nya. Jadi ya namanya lokalan di sini, tarungan pinggiran kan banyakan masih ayam bangkok ya, bangkok yang teknik lock itu. Itu tak lawan itu nggak bisa main. Jadi ketika main lock dia mundur, nimpuk 3 kali 4 kali itu. Kalau nggak dikejar masih nimpuk terus, tapi kalau dipepet lagi mundur lagi ke slot, ngelonceng. Nah seperti itu, variasinya seperti itu yang lurik sekul kawan-kawan. Jadi kemarin saya posting itu ada 6 ekor ya, 6 ekor itu saya jual sebenarnya cukup murah kawan-kawan. Untuk PAMA itu cuma berapa kemarin ya, murah lah, gampang itu, karena memang saya konsennya sekarang tidak di ayam PAMA, terus terang kawan-kawan. Jadi terus terang saya semua ayam suka, cuma kan ada rasa fanatik itu ada ya kawan-kawan, ibaratnya kecintaan, semua seneng lah, tapi yang saya cintai apalah itu kan
ada ya istilahnya spesialisasinya di situ. Nah, untuk saat ini yang saya lagi apa ya istilahnya benar-benar pengen fokus itu di ayam log brakot, jadi pakoi ya, kalau orientasinya ke pakoi-pakoyan lah istilahnya. Jadi ayam teknik dengan variasi brakot itu yang sekarang sedang saya fokuskan. Jadi untuk pama saya nggak saya besarkan, dalam artian kecil-kecil udah tak juali semua. Itu kawan-kawan kalau minat ya seperti itu kurang lebih gambarannya. Kalau untuk paceknya ini sudah saya siapkan, besok kita pakai buat kontes. Yang menang 3 kali itu, yang menang 3 kali disiapkan lagi. Nanti saya singsetkan, oh badannya jadi besar sekarang habis ganti bulu itu 3,1 atau 3,2 itu. Jadi tak singsetkan lagi ya, fisik lompatan biar bakar lemak, mandi jemur lompatan biar badan bakar lemak, nanti jadinya ya kisaran masuknya kalau bisa ini masuk di kelas 2,8. Kalau di 2,8 udah high speed pokoknya. Cuma kalau nanti mentok-mentoknya ya di kelas 3 kilo, kalau 3 kilo agak ketindih gandengnya. Jadi postur ayamnya itu agak bau, tapi kakinya nggak begitu tinggi. Jadi nanti kalau sama bangkokan atau ayam-ayam teknik biasanya dia akan ketindih. Cuma ketindih pun kalau saya 8-10 masih berani lah. Karena dia spesialnya dari depan ya, dari depan, tarikan depan, tempel pukul, nimbuk-nimbuk, terus ngeslot. Jadi kalau kena lock dia anti lock ya, masih mundur. Paling kalau ayamnya dipepet ngelonceng di bawah nimbuk seperti itu. Itu pama yang warna jali atau lurik sekul seperti itu. Itu nanti kalau kebetulan pas dulu menang-menang juga kita nggak videokan, jadi nggak ada dokumen. Besok kalau udah kondisinya bagus ya habis lebaran ya targetnya kita mainkan di kontes, kita video, kita posting di Telegram, channel Telegram Prabu Farm. Jadi kawan-kawan ada gambaran nanti kalau mau beli. Tapi kalau yang mau beli anakannya udah paling enggak lihat konten ini udah ada gambarannya, insya Allah yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang jadi kenyataan di lapangan, di arena seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk pama warna jali yang kita punya. Jadi kemarin yang kita posting ayamnya baru 2 bulanan, itu bagus banget kawan-kawan. Itu kita jual cukup murah, dapat dibilang dibandingkan dengan rata-rata yang pakoi kita jual udah mahal lah. Satu bisa dapat banyak, itu pakoi satu bisa dapat pama cukup banyak itu kemarin. Oke kawan-kawan seperti itu. Jadi untuk pama di Prabu Farm ada, cuma kita nggak begitu fokus untuk ngejar produksinya. Pejantannya cuma ada 2 ya, betinanya paling ada sekitar 7 ekor itu. Jadi yang kita produksi ya tetap kita produksi, nanti kita pasarkan kecil-kecil, tidak kita besarkan kayaknya itu. Permintaan juga kebetulan banyak ya pama, cuma saya lebih kok senengnya itu lebih ke ayam teknik yang main rapat, tengok, lock sama patok punggung seperti itu untuk saat ini ya. Mungkin nanti untuk kedepannya apa, siapa tahu berubah pikiran lagi pengen main ayam yang speed ya, paling nggak saya habiskan, nggak saya jual materinya. Jadi tetap punya, karena untuk pengadaan materi nanti pusing lagi kawan-kawan, modal banyak lagi, nyarinya juga sulit lagi. Jadi daripada saya habiskan, oke lah tetap kita breeding tapi dikit-dikit aja seperti itu. Untuk paketan sekalian kita bahas. Untuk paketan yang kemarin Kapten Trahmanedeng Bloodline, crossingan dengan anakan Bangkok CP Carun Pokpan impor BK Selatan, yang kita janjikan untuk harga ekonomis ya kawan-kawan, 500 ribuan umur 3 bulanan ya, 2-3 bulan lah paling, belum full 3 bulan nanti kita jual. Udah kita jual 500 ribuan itu sudah mulai umuran 1 bulan yang paling tua. Nanti kalau udah kondisinya udah siap, umurannya udah siap, pasti kita posting di channel YouTube Prabu Farm. Jadi tidak usah ditanyakan terus, nanti kalau ada udah pasti saya upload seperti itu ya kawan-kawan. Saya juga di Prabu Farm kita tidak lagi terima inden. Kalau dulu saya inden, waduh, satu papan tulis itu penuh kawan-kawan. Jadi banyak sekali yang inden udah transfer, ada yang transfer 1.500.000 seperti itu. Pusing saya terus terang. Saya pegang duit orang, ini kalau nggak ada ayamnya bagaimana, nanti kan repot seperti itu. Akhirnya saya nggak inden lah, nggak buka inden lagi. Jadi kalau ada yang siap jual saya posting,
cepet-cepetan aja, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi karena barangnya terbatas dan harganya cukup ekonomis, jadi biar siapa yang cepat saya dapat gitu aja. Itu lumayan banyak juga kita breeding, ada indukan sekitar 10, satu pacak kapten dari Menedeng Bloodline. Itu locknya bagus banget kawan-kawan, locknya seperti ini kapten, itu brakotnya juga bagus, kita silang dengan Pakok Selatan CP, original CP. Itu harga mohon maaf, harga impor termahal dulu di Magelang itu harga 22 juta indukannya. Mahal sekali, itu yang beli bukan saya. Waktu itu mungkin saya masih nggak pegang duit ya. Itu bos tembakau terbesar di Magelang yang belanja itu. Cuma begitu ayamnya udah agak umur, dia udah nggak begitu seneng, saya bisa ambil dengan harga yang cukup terjangkau seperti itu. Jadi original Carun Pokpan itu dari Thailand. Itu indukannya, terus anakannya itu yang betina-betina crossingan dengan pacak matador yang saya pakai ini ya. Jadi kita crossingan dengan kapten Menedeng Bloodline. Jadi insya Allah tetap kualitasnya juga bagus, cuma jangan dibandingkan dengan yang anakan impor ya kawan-kawan. Tetap ada harga dan kualitas. Yang impor yang 1,5 juta insya Allah lebih genetiknya lebih kental ya untuk pakoinya seperti itu. Tapi namanya kita bermain hobi, berbisnis hobi, saya pengen maksudnya sahabat-sahabat hobi yang istilahnya notabene-nya dompetnya tidak begitu tebal tapi bisa memiliki ayam yang bagus. Jadi kita siapkan untuk ayam yang harga ekonomis juga, lokalan tapi insya Allah berkualitas. Oke, terima kasih kawan-kawan, sekian dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.